Nah, sekarang ada orang memang untuk kerjaannya untuk mengadu domba, yang penting nanti bermusuhan deh. Dan bermusuhannya Anda bukan dengan habaib saja, akhirnya dengan ulama setempat, hanya gara-gara ulama ini dekat sama Habib, dijauhi, akhirnya jauh dari ilmu, berantakan pada akhirnya ujung-ujungnya. Nanti dirusak tentang nama Gus, misalnya, akhirnya orang benci pada Gus, akhirnya waktu Gus Najib, wah Gus juga ini. Akhirnya gitu nanti. Intinya adalah ayo kita waspada. Segala upaya yang menjadikan kita benci kepada umat Nabi Muhammad, apalagi umat yang disifati dengan ilmu, kiai, umat yang disifati dengan nasab duriyah Nabi, tolong hati-hati. Jangan mau dengar. Jangan mau dengar. Itu fitnah. Anda rugi. Para ulama-ulama, guru-guru kita, kiai-kiai, Masya Allah, dengan ketawaduannya. Para habaib, guru-guru. Kalau ada satu dua yang tidak benar, bukan itu ukurannya. Tapi yang menjadi masalah kalau sudah orang dengki. Kalau saya dengki sama polisi, kalau ada polisi salah, itu saya tepuk tangan untuk nyalahkan polisi. Nah ini kan busuk kotor. Mestinya kalau ada polisi salah, ya ditegur, diingatkan, biar benar wong polisi itu mengamankan negara. Kurang lebih begitu. Kalau ada Gus yang salah, yuk kita ingatkan. Bukan itu, bukan untuk mencaci para kiai-kiai. Ini beliau memberi rambu-rambu ya. Nanti giliran berbeda-beda loh. Ini giliran tahun ini adalah urusan dengan Sa'adah Alawiyin. Nanti ada giliran lain lagi. Jangan mau diadu domba. Orang hebat tidak bisa diadu domba. Dan alhamdulillah, Masya Allah, kita punya guru-guru yang membimbing kita, ngajarkan bagaimana kita ngayomi umat, berjuang dan seterusnya. Dan ada pun beliau, Masya Allah, berguru dari Buya Said Muhammad Al-Maliki, dan sebelumnya guru-guru mulia, para kiai, termasuk ayahanda beliau. Ayahanda beliau itu adalah orang yang punya keunikan yang luar biasa. Anggap saja apa contoh dalam berpolitik, contoh. Unik, beliau itu adalah berpolitik, tapi disegani kawan sama lawan. Dengan berpolitiknya, bagaimana yang beda pun tidak memusuhi beliau. Itu susah, sampai saya mikir gimana caranya. Beliau kan berpolitik, tapi yang berbeda politik nggak ada duduk musuhan sama beliau tuh, ngomongin pun nggak bisa. Allah, ketulusan hati beliau karena beliau ingin berjuang. Kan beliau juru damai. Dari modelnya saja bikin damai. Ada orang modelnya bikin orang permusuhan, apalagi omongannya. Allah, serem. Modelnya beliau sudah, kalau kita tambah Maimun, promo Maimun, selesai. Yang datang macam-macam, merah, putih, kuning, hijau ibaratnya. Padahal beliau punya baju sendiri ibaratnya. Allah. Kita perlu juru-juru damai. Makanya kunci pintu telinga Anda. Segala sesuatu yang mengajari kita untuk merendahkan, tadi disinggung sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Umar, ini adalah kelompok yang nggak benar. Ada orang kalau mencaci Abu Hurairah, Abu Bakar, jangan didengar. Karena Anda akan diadu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada kelompok yang disinggung sama beliau. Kelompok yang mengajari kita benci kepada Abu Bakar, Umar, kelompok Syiah. Anda jangan dengar. Itu menfitnah. Anda akan struki. Ada lagi membenci sahabat. Sekarang ada membenci ahli bait Rasulullah. Dengan bermacam-macam model. Ahli bait mungkin ada duga atau tuduhan pemalsuan, nasab segala macam. Itu tujuannya adalah sama. Pokoknya Anda benci deh. Kemudian ulama. Nanti ulama, pondok beberapa waktu yang lalu pondok, wah kalau Anda pondok pesantren, langsung pondok pesantren, seolah-olah pesantren membuat kerusakan. Kalau ada sesuatu yang putih, ada noda hitam sedikit, memang cepat tampak. Pondok itu ada ribuan pondok pesantren di Indonesia. Itu ada 1-2 pondok yang nyeleneh, itu waduh cepat kelihatan. Memang di sana ada orang yang memang mencari-cari, oh seolah pondok begini. Tapi selain daripada yang putih, coba biasa saja. Bully ada di pondok, di luar pondok ada atau tidak? Ada. Naudzubillah, pencabulan di pondok ada oleh ustadz yang nggak pernah ngaji atau mengakhlak gak baik. Namanya manusia dia, tapi tetap salah. Tapi jangan dipukul rata. Tapi di luar ada enggak pencabulan? Ada. Coba kita yang adil kalau melihat itu. Jangan dengan kebencian. Kalau kita memandang dengan kebencian, rusak dunia ini. Dan itu bukan hatinya Rasulullah. Hati Nabi adalah hati yang penuh kasih. Rauf, Rahim. Ayo, jangan Anda benar. Nanti pokoknya kalau ada isu. Dulu ada ngajari kita benci kepada, sebetulnya tujuan iblis, syaitan itu menjauhkan Anda dari Islam. Dari Nabi Muhammad. Tapi kalau Anda dijauhkan dari Nabi Muhammad langsung, nggak bisa. Akhirnya dijauhkan misalnya dari Arab. Pokoknya beda Arab. Nanti ada kiai Arab, kiai Jawa. Nah, ini kan jadi repot.
Nabi Muhammad diutus untuk semuanya, sehingga kalau sudah benci Arab nanti merembet. Akhirnya Arab kan Nabi Muhammad Arabi. Sampai baju aja dipersalahkan. Ini kok kenapa orang Jawa kok pakai baju Arab misalnya? Iya suka-suka ibaratnya. Kalau tiba-tiba saya ngurus, saya bukan orang Jawa ini, pakai baju Jawa ini. Ini kurang lebih begitu, menutup aurat. Ini orang dengan budaya masing-masing, justru orang hebat menghargai. Kalau tiba-tiba ada ini orang mana ini orang Batang ini tiba-tiba pakai baju orang Maroko, ya ahlan wa sahlan. Baju pokoknya Maroko menutup aurat. Intinya kan seperti itu. Bukan jadi permasalahan. Jadi dijauhkan dari Arab. Sehingga yang perlu kita ambil adalah hanya Islam Jawa saja. Ya enggak. Islam Jepang, Islam Jawa, Islam Amerika sama. Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang Jepang pakai baju belangkon, baju ini ya jangan disalahkan, orang pengen aja kok. Memang yang suka kotoran itu lalat atau tawon. Lalat. Yang suka mencari kejelekan memang orang jelek. Orang baik susah mencari kejelekan. Hanya mencari kejelekan tadi. Oh, ada Gus kemudian di ekspos. Ada deretan Gus sejauh itu Jawa Barat. Beginilah kehidupan pesantren. Ini contohnya Gus-Gus. Nanti lihat gelombang ini. Kalau sudah reda yang namanya habaib ini, nanti ada Gus. Tujuannya apa? Agar jauh dari para kiai-kiai. Kalau sudah begitu, hancurlah umat. Hobi kita diadu domba. Kita sudah biasa diadu domba. Urusan perkiaian diadu domba, urusan perhabaiban diadu domba, sampai urusan politik. Kan begitu, politik kan sudah lama. Pemilihan presiden 01 berantem. Sampai yang 002 sudah akrab, mungkin besanan. Kita masih berantem di bawah. Pemilihan presiden berantem, pemilihan gubernur berantem, pemilihan wali kota, bupati berantem, pemilihan kepala desa berantem. Biasa berantem. Sampai karena biasa berantem, pemilihan ketua masjid. Masya Allah. Innalillah, kita diadu domba. Beliau ngasih rambu-rambu cerdas. Jangan mudah diadu domba. Itu adalah umat Nabi Muhammad. Kita boleh Nabi ingin sambung dengan Rasulullah. Pokoknya berita menjadikan Anda bermusuhan dengan saudara-saudara, saudara sekandung, saudara satu rumpun, satu kakek, dijaga.